Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin syahidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya saya akan menyapa guru kita terlebih dahulu yang terhormat Bapak Haji Arwani marhum. Apa kabar Pak Ustadz? Halo Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadznya belum standby ya. Alhamdulillah ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah akan senantiasa menjaga Pak Ustadz dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga untuk semua bapak-bapak dan ibu-ibu sahabat-sahabat Quran yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Segala puji bagi Allah, kita bisa bertemu kembali dalam kajian online di setiap Selasa malam dalam pembahasan tajwid dan tafsir yang secara berkelanjutan bersama guru kita. Sebelum kajian ini kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 26 sampai dengan 28 yang akan dibacakan oleh qori'ah kita yaitu Bunda Ina Surindra. Kepada Bunda Ina kami persilahkan. Terima kasih Bu Wanti. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadzal masalah yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa
summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan dengan sangat merdu oleh Bunda Ina Surindra. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama-sama kajian tafsir dan tajwid surah Al-Baqarah ayat 29 yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Pak Ustadz Arwani, kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demikian Allah menjelaskan, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, sesuai dengan ayat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan banyaknya anugerah yang Allah berikan dan siapkan, demikian banyaknya nikmat yang Allah, sehingga kita tidak mungkin mampu untuk menghitungnya. Kita bersyukur kepada Allah yang hari ini telah dan sedang menurunkan air hujan. Kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma sayyib. Sabar ya teman-teman, sinyalnya Ustadz agak Terputus. Iya, sinyalnya. Sinyalnya, karena memang cuaca ya, cuaca yang turun di daerah DKI Jakarta. Nggak tahu kalau di Jabodetabek ya, selain DKI Jakarta apakah turun hujan juga. Di Jakarta ini turun hujan dari jam berapa itu? Dari siang ya, dari siang sampai sekarang masih turun. Jadi semoga turunnya hujan ini mendatangkan manfaat dan barokah. Amin. Bersama bahwa di antara waktu yang mustajab, waktu yang bagus bagi kita untuk berdoa adalah saat turun hujan. Makanya Allahumma sayyiban nafi'an.
dianjurkan mengucapkannya. Tambah dengan doa-doa yang lain. Karena saat turun hujan adalah saat wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah cepat pula dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita yakin. Ya, yakin bahwa Allah akan mengabulkan permintaan dan doa kita. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya, karena suasana yang lagi begini nih mungkin menarik selimut, ya, lebih nikmat dirasa ya. Menarik selimut, tidur-tiduran, rebah-rebahan di atas pembaringan lebih menggoda iman. Tapi saya lihat ibu-ibu dan bapak semuanya tetap bersemangat untuk membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. Buktinya hadir dalam pengajian secara online yang akan membahas surah Al-Baqarah ayat 29, ayat 29. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kita jangan sampai ninggalin salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab doa yang kita sampaikan kepada Allah belum diijabah oleh Allah sampai kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat informasi bahwa di daerah Bekasi dan sekitarnya juga turun hujan. Ya, ternyata bukan cuma DKI Jakarta, tapi daerah Bekasi juga hujan. Bapak Ibu saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon kepada Allah agar ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah buat kita semua. Telah hadir bersama kita kurang lebih 54 saudara-saudari kita, teman-teman soleh dan soleha kita. Surah Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Penjelasan berdasarkan ilmu tajwid. Wallazi allazi alif lam syamsiyah. Bi-nya panjang 2 harokat. Mengucapkan huruf zal dengan menempelkan ujung lidah ke ujung gigi seri atas, seperti kita mengucapkan huruf tha. Za, zi, zu. Silakan berlatih. Za, zi, zu, za, zi, zu, zu. Dan zin, zun, a-iz-zu, az-iz-uz. Khalaqa, mengucapkan huruf kha. Kha ini kita ketahui bersama adalah huruf halqiyah, yakni huruf-huruf yang makhrajnya ada di tengah disertai getaran. Ada getaran suara di kerongkongan. Seperti itu bunyi getarannya. Kha, khi, khu, khon. Khun, akho, ikhi, ukhu. Ada getaran suara di tenggorokan. Ya, baru bunyi huruf kho-nya fasih. Ya, kalau ada suara getaran seperti ini. Khalaqa. Kemudian lakum ma fil min sukun bertemu
mim Ini disebut Plan. utama silain. Utama silain. idgham mimi, yang satu mati, yang satu hidup. Disebut dengan idgham mimi. Ya, atau idgham utama silain atau idgham Mislen. lain. Bertemunya dua huruf yang sama dan disertai dengung, ya. Mim mati bertemu mim, suaranya masuk disertai dengung. Jadi idgham mimi, bertemunya dua mim. Lakum, dan ini termasuk bacaan gunnah, bacaan yang harus didengungkan dua harokat. Maknya dua harokat atau fil ardi tafim karena sebelumnya ada fathah. Fil ardi, mengucapkan fa dengan cara menempelkan ujung lidah, dengan cara menempelkan ujung gigi seri atas ke perut bibir bawah. Kita fifu fil ardi, pokoknya tafim fil ardi jami'a. Jami'a, minya panjang dua harokat, ainnya panjang dua harokat, baca panjang. Baiklah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, meskipun sinyalnya sedang ada gangguan tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk melanjutkan pengajian. Ya, tsummastawa. Tsummastawa, mim tasydid wajib dengung. Tsummastawa ila sama. Itu ada mad jaiz munfasil. Jaiz munfasil. Munfasil. Tapi kalau dibaca waqaf hilang mad jaiznya, kembali kepada hukum mad tabi'i. Kenapa? Karena kalau dibaca waqaf mad tabi'inya jadi nggak ketemu dengan hamzah. Ya, kalau waqaf berarti mad tabi'inya tidak bertemu dengan hamzah. Karena tidak bertemu dengan hamzah, maka tidak ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasilnya kalau mad tabi'inya bertemu dengan hamzah yang ada pada kata ila. Ila sama alif lam syamsiyah sama mad wajib muttasil. Sama fasawwahunna waw tasydid. Panjangkan dua harokat karena ada fathah berdiri. Kun, jika Bapak Ibu berwakaf pada kata fasawahun, nun tasdidnya dibaca sukun dan ditahan dua harokat. Jadi nun tasdid pada kata fasawahun, baik wasol ataupun wakaf, tetap harus ditahan dua harokat. Begitu Bu Indah yang ada di kompleks Seknek. Fasawahun. Sabat, baknya mantul. Apa itu mantul? Mantul di sini bukan mantap betul, ya. Mantul di sini maksudnya kolkola. Ya, bukan mantul singkatan panjangan dari mantap betul, bukan, tapi kolkola. Sabat, kolkola apa? Bagus sekali, memang ini sudah pada pinter, ya. Belum sudah pada dijawab, ngotot. Ustaz. Hah? Belum dijawab. Masa sih? Tadi siapa yang jawab tuh? Penampakan kali. Bisikan. Sada itu namanya qalqalah sugro atau qalqalah sugiro. Bunyi pantulan pada 5 huruf qalqalah saja. 5 huruf qalqalah. Sab'a, ainnya tolong. Kita sudah ngaji. Jadi mengucapkan huruf ainnya jangan asal-asalan, jangan sembarangan. Harus fasih. Ai'au. Ai'au. Kayak teman kita ini namanya ada ainnya nih. Ibu Hajjah Risa Ainayah. Ainayah pakai ain. Ya. Kemudian Ibu Wantia, itu maksain banget. Maksa deh. Iya, maka saya bilang itu maksain banget. Iya. Kalian Ibu Nursiah.
Masih cocok, Ibu sudah Rusia hadir? masih cocok. Ya, baik. Ibu Sri Rosmawati, kurang cocok ya, maksain ya. Sab'a samawat, sama maknya panjang ya. Dewi Laila Sari jangan lupa, sama maknya panjang 2 harokat. Kan nggak ada alifnya kok panjang. Siapa bilang nggak ada alifnya? Itu ada alifnya. Mana alifnya? Itu Alif kecil di sogir atas ya mim. Ustaz ya. Alif Ya, itu sogir. namanya alif sogiro, alif kecil. Orang kita nyebutnya fathah berdiri. Tapi orang-orang Arab mengenalnya dengan istilah alifun sogiro. Samawat, wat, mad alif disukun jika wakof. Karena bertemu dengan huruf ta, huruf terakhir yakni ta yang dibaca sukun karena wakof, maka terjadilah mad alif disukun. Ini kan pengulangan-pengulangan lagi ya. Jadi hukum-hukum tajwid yang kita bahas itu diulang lagi, maka alhamdulillah karena sering diulang, akhirnya Bapak Ibu walaupun nggak sengaja menghafal jadi hafal. Karena sering mendengar. Ya, setiap malam Rabu dibahas lagi mad wajib mutasil. Kan dari zaman bahla sampai sekarang, sampai seterusnya mad wajib mutasil yang namanya nggak berubah. Ya, tetap mad wajib mutasil. Ya, nggak berubah jadi mad apa misalnya ganti, nggak ada. Jadi nggak ada penggantian nama. Istilah itu tetap seperti itu. Ya, istilah itu tetap seperti itu. Jadi mad wajib mutasil ya, di Joglo mad wajib mutasil, di Bekasi mad wajib mutasil, di Tangerang mad wajib mutasil. Ya, jadi nggak berubah namanya, maka kita jadi gampang untuk mengingatnya. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Bikulli syai'in. Itu madima, syai, ya sukun sesudah fathah, madima, atau harfulin. Harfulin itu huruf ya atau huruf wawu sukun sesudah fathah. Disebut madima, ya, madima. Tapi alimnya Ya, Madima madima. artinya apa Ustaz? Madima itu, Setengah. mad itu kan artinya panjang, ma itu artinya tidak. Ma Tidak. itu kalau ma nafiyah, kan ma itu ada ma mausul, ada ma nafiyah. Ma nafiyah itu artinya tidak. Jadi Tidak. mad mad artinya panjang, ma artinya tidak. Maksudnya panjang yang tidak mencapai 2 harokat. Madinah. Maka disebut madima. Syai'in alim kasrotain bertemu dengan ain, tentu kita semua sudah tahu karena kita ngaji ilmu tajwid ya. Namanya izhar, izhar halki. Izhar artinya jelas, halki tenggorokan karena memang huruf-hurufnya bermakhraj di tenggorokan. Alim mad alif bisukun. Nah, ain di sini please jangan sampai kita membacanya dengan hamzah ya. Jangan bacanya dengan hamzah. Wallahu bikulli syai'in alim. Alim pakai hamzah. Kalau alim pakai hamzah artinya pedih. Sangat pedih. Kalau pakai ain seperti yang tertulis itu artinya maha mengetahui. Tapi kalau ainnya dibaca hamzah artinya berubah jadi pedih. Pedih. Ya. Pedih itu kayak gimana ya? Pedih itu kayak Sakit. terluka ya, disakiti ya. Sakit. Terluka, pedih. Terluka. Nah, begitu. Itu hukum-hukum tajwid yang ada di ayat 29 surah Al-Baqarah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjut. Pada kalau bukan tajwid boleh pembahasan. tidak Pak Ustaz? Kalau bukan tajwid. Apa? Kalau bukan tajwid boleh tidak? Nanya. Buka tajwid gimana? Bukan masalah tajwid yang ditanya. Boleh tidak? Oh, boleh, nggak apa-apa, silakan. Itu ya asamawat itu sama-sama langit artinya kan? Itu Sama-sama langit. Bedanya Pak. Di Ya sana, bagus ini pertanyaannya. Asamawati.
Ya, ada as-sama, ada samawat, padahal artinya sama-sama langit. Lalu perbedaannya di mana? Iya. Nanti akan Jam- saya jelaskan Untuk jam setelah pesan-pesan yang berikut ini. Yang pengen ikut mensukseskan acara ini bisa berhubungan dengan Ibu Hajah Risa Inayah. Baik, kita lanjut pada pembahasan tafsir atau makna dari setiap kata yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa. Huwa itu kan domir. Huwa itu isim domir. Domir ghaib. Ya, dia. Kalau satu laki-laki, ya, kata ganti laki-laki satu, itu huwa. Kalau kata ganti perempuan satu, hiya. Hiya. Ya. Jadi ada huwa, ada hiya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu domir ghaib. Orang ketiga. Orang ketiga, pihak ketiga. Ya, pihak ketiga itu namanya ghaib. Kalau laki, kalau perempuan ghaibah. Makanya di pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah bahasa Arab, ketika ustadz-ustadzahnya memanggil nama-nama muridnya, kalau hadir, murid itu akan berkata hadir. Kalau laki, kalau perempuan hadirah, pakai tak marbutoh di belakang. Kalau ternyata nggak ada, misalnya dipanggil ya, Ibu Linda, ternyata nggak hadir, ghaibah, berarti orangnya nggak hadir, ghaibah. Nah itu kalau perempuan hiya, kalau laki huwa. Huwa artinya dia. Dia yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa, dia. Dia yang dimaksud adalah Allah Sang Pencipta. Ada orang yang berzikir saking nikmatnya Bapak Ibu. Tadinya Allah, 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 menghujam dalam hati sanubarinya. Sehingga menguasai dirinya. Kemudian lafaz Allah yang disebut-sebut tadi itu menjadi tinggal hu. Itu ada dalam apa? Dalam tata cara berzikir. Hu itu maksudnya Allah. Jadi hu itu dari huwa. Huwa kalau dibaca wakaf kan jadinya hu, ya kan? Iya. Ya. Iya. Jadi huwa itu kalau dibaca wakaf kan hu, wawunya disukunkan. Jadi kalau ada orang berzikir hu itu maksudnya dia yang dimaksud siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak salah. Jadi nggak salah kalau ada orang zikir dia dapat ijazah dari gurunya hu pasti yang dimaksud dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah. Itu memang ada. Zikir hu itu memang ada. Ini saya sampaikan supaya kita nggak bertanya-tanya kenapa tuh orang zikir kok hu apaan sih? Hu serem amat kayaknya. Hu padahal itu yang dimaksud adalah kata huwa yang kalau dibaca wakaf hu artinya dia adalah Allah. Kan kita baca ayat pertama surah Al-Ikhlas, kul huwa, ya kan? Kul huwallah. Katakanlah dia. Nah, zikir itu diambil dari itu. Hu itu dari dia. Ya. Jadi huwa itu artinya dia. Dia yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar ilmu tasrif itu domir ghaib. Kemudian disambung boleh nggak Ustaz? sambung gimana? Itunya bacanya hu gitu. Iya nggak apa-apa. Hu. Itu dalam hatinya dialah Allah, dialah Allah. Dalam pikirannya dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah. Walaupun nggak disebut lafaz Allahnya. Tapi ketika orang itu berzikir ya dengan penuh kenikmatan sehingga yang terucap hu yang teringat dalam pikiran dan hatinya adalah Allah. Allah bersemayam dalam hatinya. Allah bersemayam dalam hatinya.
Siapa dia yang dimaksud? Alladzi, zat yang. Alladzi yang, ya. Ini namanya isim mausul. Alladzi yang. Dialah zat yang khalaqa, telah menciptakan. Khalaqa, telah menciptakan. Khalaqa itu namanya fiil apa coba? Yang udah belajar bahasa Arab. Fi'il madi. Fiil madi. Fiil mudhari'nya apa? Yakhluqu. Khalaqa Coba. yakhliqu. Nah, ayo yang benar coba. Khalaqa, fiil madi, fiil mudhari'nya apa? Yakhluqu. 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 Ya, khalaqa yakhluqu khalqan. Ya, isi masdarnya khalqan. Kayak gitu. Jadi dialah Allah, zat yang telah menciptakan. Zat yang telah menciptakan. Lakum, bagimu. Untukmu. Lakum. Lam harfu jarrin. Kumnya domir mukhatab. Ya. Domir mukhatab. Dialah Allah yang telah untukmu. Apa yang Allah ciptakan untuk kita hamba-hambanya? Ma fil ardi jami'a. Segala apapun yang ada di bumi. Jami'a itu artinya semua. Artinya seluruh. Artinya segala. Jadi Allah itu saking sayangnya kepada kita manusia yang dicipta dalam bentuk terbaik. Dibandingkan makhluk Allah yang lain, kita yang terbaik. Bukan cuma kita diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, bahkan Allah fasilitasi. Allah yang menyiapkan fasilitas-fasilitas duniawi untuk kita hamba-hambanya. Segala apapun yang ada di permukaan bumi diperuntukkan bagi hambanya, bagi makhluknya yang bernama manusia. Masih kagak mau syukur juga, masih kagak mau beriman juga. Itu dalam bahasa orang seberang, al-kebengatu. Al-kebengatan. Ya, itu dia. Disingkat al-kebengatu jadi. Jadi kebangetan manusia itu ya. Kebangetan manusia udah diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Dengan yang laki-laki dengan wajah yang tampan rupawan seperti Pak Erman. Kucingnya bang. Alhamdulillah. Iya. Ya Allah. Dengan penampilan yang begitu gagahnya. Usianya saat ini tidak berpengaruh terhadap penampilannya. Penampilannya tetap top chair. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia. Yang wanita diciptakan dengan apa? Wajah yang cantik jelita. Dengan bulu mata yang lentik. Kemudian apa? Saking lentiknya, pengen penampilan lebih keren lagi, pakai bulu mata anti tsunami, anti badai. Coba itu. Alisnya Allah demikian bagus. Coba alisnya Allah ciptakan kita dengan alis yang bagus. Walaupun alis kita beda-beda, ada yang alisnya mad lazim kilmi mufaqqal, ada yang mad wajib muttasil, ada yang mad jaiz munfasil rada tipis. Ada yang mad badal, Ustaz. Coba ya. Masya Allah, gara-gara alis sehingga tetesan air hujan terhalang, tidak langsung menghantam ini kita punya bola mata. Kalau kena mata kan sakit, tetesan air hujan ya kan? Untung ada alis, alis itu ibarat talang air. Ya, coba itu. Masih kufur nikmat, ditambah lagi dengan fasilitas-fasilitas dunia. Semuanya Allah persembahkan buat kita. Tsummastawa jami'an, itu tadi semuanya, segala sesuatunya. Tsumma, kemudian istawa, kemudian dia menuju ilas sama, ke langit.
Fasawwahunna sab'a samawat, lalu Allah menyempurnakannya menjadi 7 langit. Jadi as-sama itu sama-sama langit. Jadi kalau as-sama itu maknanya ya, langit secara keseluruhan. Kalau samawat artinya lapisan-lapisan langit. Sebab langit itu berlapis. Ya. Sebab langit itu berlapis. Ada lapis 1, ada lapis 2, lapis 3, kayak kue lapis legit Surabaya. Ya, ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, sampai langit yang ketujuh. Itu langit pertama, luasnya melebihi luasnya bumi beserta isinya. Berkali-kali lipat. Dan itu dipenuhi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti langit yang kedua lebih luas dari langit yang pertama, berkali-kali lipat. Jadi kalau pakai kata samawat, artinya langit-langit menunjukkan bahwa langit itu memang berlapis-lapis. Ini untuk menjawab pertanyaan Pak Herman. Ya. Kalau as-sama itu langit secara keseluruhan. Ya, langit secara keseluruhan. Jadi Allah ciptakan langit dengan segala benda-benda yang ada di langit. Apa benda-benda langit? Contohnya apa? Air pada langit. Bintang, matahari, Meteor. ya, meteor. Semuanya Bapak Ibu hadirin hebat, itu semuanya benda langit bergerak berdasarkan instruksi dari Allah dan tidak ada yang membangkang. Tak ada satu meteor pun yang bergerak tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya atas kehendak Allah. Dan asal kita tahu seluruh benda luar angkasa bergerak seperti bergeraknya umat Islam yang mengelilingi Ka'bah. Jadi putarannya itu sama dengan apa putaran kita mengelilingi Ka'bah. Semuanya bergerak. Benda luar angkasa itu bergerak. Mengitari apa? Mengitari Ka'bah. Pergerakannya itu. Makanya Ka'bah itu menjadi pusat bumi. Ka'bah itu menjadi pusat bumi. Sebab di langit juga ada namanya Al-Baitul Ma'mur. Rumah yang diramaikan oleh para malaikat yang senantiasa bertawaf mengelilinginya. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam munajat kepada Ya Rabb, saya pernah melihat di langit itu ada bangunan rumah yang dikelilingi oleh para malaikat. Saya keingetan lagi dengan rumah itu. Saya pengen engkau bikinkan juga di permukaan bumi ini. Allah bikinkan itu. Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi Ka'bah Al-Musyarrafah itu sama fungsinya dengan apa? Al-Baitul Ma'mur di alam malakut. Begitu. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dialah Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Allah adalah alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Mengetahui yang tersembunyi maupun yang nampak. Mengetahui yang besar, juga mengetahui yang kecil. Setiap daun yang jatuh dari pohonnya, yang ada di permukaan bumi, itu semuanya dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh berguguran tanpa pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dalam pantauan Allah. Andai kata ada seekor semut hitam yang kecil, ya, semut hitam yang kecil berada di batu hitam di dalam goa, gelap gulita pula di malam hari, semuanya dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang bergerak kecuali dalam pantauan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yang ada dalam hati kita, Allah alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu. Sehingga ketika kita bermunajat kepada Allah di malam hari saat orang lain pada tertidur lelap, kita sujud dalam tahajud kita, Allah tahu apa yang ada dalam hati sanubari kita. Kalau pakai bahasa kita nih, kalau pakai bahasa kita,
Ini sengaja nih hambaku bangun nih. Kagak pernah bangun tahajud nih, tumbenan bangun. Emang ada maksudnya. Padahal kita dianjurkan oleh agama kita, tahajud itu bukan karena ada perlunya, bukan karena ada maksud, bukan karena ada hajat. Diharapkan kita tahajud saban malam. Ya, lagi ada persoalan pun atau tidak, kita bertahajud. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi, ayat ini Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Itu ayat sebelumnya. Diperjelas lagi, dipertegas lagi dengan ayat 29 bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Allah adalah yang menciptakan kita dan menciptakan langit dan bumi diperuntukkan bagi makhluknya yang bernama manusia. Makhluknya yang bernama manusia. Jadi langit dan bumi Allah siapkan buat kita. Maka kelola itu dengan sebaik-baiknya. Bumi kita kelola, sumber daya alam kita kelola dengan sebaik-baiknya. Benda-benda antariksa ternyata itu juga jadi objek kajian umat manusia. Buktinya ya, para ilmuwan ada yang melakukan perjalanan sampai ke bulan. Ya, kita nggak usah heran, saya aja ke matahari nyampe, apa lagi ke bulan. Ramayana. Dextor mataharinya. Iya, Neil Armstrong itu sampai bulan, saya sampai matahari biasa-biasa aja. Apa kali? Hah? Apa? Iya. Matahari. Jadi intinya Bapak Ibu, kita diminta untuk betul-betul beribadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Ya, kita sudah diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Allah berikan nikmat yang ada pada tubuh kita. Allah berikan juga nikmat yang ada di luar tubuh kita. Bahkan Allah jadikan langit dan bumi untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya. Fa'tabiru ya ulil albab, maka ambillah iktibar dari proses penciptaan langit dan bumi yang diperuntukkan bagi umat manusia, agar kita semakin menyadari betapa kecilnya kita dibandingkan bumi, dibandingkan langit. Ya Allah, kita apaan? Paling kita setitik. Ya, hanya setitik dari besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong kagak mau sujud kepada Allah. Wah, bisa kena bala. Na'udzubillah min. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan meningkatkan ibadah. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan apa? Dengan mengelola sumber daya alam, dengan mengelola sumber daya manusia berupa akal pikiran. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Yang punya profesi sebagai pedagang, ya, jadikanlah profesi itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, hasil dari dagangnya itu sisihkan melalui sedekah dan infak, juga zakat untuk kemajuan kegiatan-kegiatan Islam. Kita sisihkan. Yang jadi guru, niatkan tugasnya, profesinya sebagai guru, didakwah, untuk berdakwah, untuk mencerdaskan umat manusia dengan ilmu dan dengan akhlak. Jadi guru-guru punya tanggung jawab untuk mentransfer ilmu dan untuk memberikan keteladanan lewat akhlak dan budi pekerti yang mulia. Sebab sekarang itu krisis akhlak, krisis adab. Ya. Ambil, Dek. Nah, alhamdulillah dengan pengajian seperti ini kita jadi kayak dicas lagi. Ibarat HP gitu, baterainya lobet, dicas lagi. Alhamdulillah dengan mengikuti pengajian ini paling nggak ngimbangin ya berita-berita yang mungkin kurang manfaat. Akhir-akhir ini kan ibu-ibu banyak kecewa karena kasus Lesti dan Rizky.
Ya Ustadz, Alhamdulillah gara-gara ngaji Ngikutin jadi Pak lupa. Ustadz. Hah? Nggak tahu apa. Nggak tahu ya? Enggak. Ya saya juga asal dengar aja. Coba, ya bayangkan. Kita yang udah diciptakan dengan sebaik-baiknya bersyukurlah kepada Allah. Dan jangan berbuat zalim, jangan berlaku aniaya. Sekarang itu nyawa orang sangat murah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Belum lama kan, gara-gara nonton bola, 150 lebih 25. orang meninggal dunia. Coba itu. Ya kan, ya Allah. Kita doakan. Jadi kita doakan, ya itu kita nggak usah debat, nggak usah memperdebatkan begini. Orang yang meninggal di stadion kira-kira matinya husnul khotimah apa suul khotimah? Jangan. Kita doain agar baik semuanya dan semuanya bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran. Nah ini yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita dan semoga Allah berikan kekuatan istiqomah buat kita semuanya. Amin. Agar terus-menerus beribadah, berprestasi, berkarya dan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Amin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Al-Quran selalu menjadi cahaya yang menerangi hidup dan kehidupan kita. Sehingga kita selalu berada di as-sirat al-mustaqim karena cahaya Al-Quranul Karim dan cahaya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir cukup pengajian kita pada malam hari ini. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Akhirnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita berdoa buat diri kita dan keluarga kita. Juga kita doakan saudara-saudari kita agar kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan yang sakit agar Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan. Yang rezekinya lagi seret, kita doakan agar rezekinya berkah dan berlimpah. Imannya lagi down, ya lagi merosot, kita doakan agar kembali menguat sehingga tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita bersama-sama baca surah Al-Fatihah. Lihadiniya wa likullatin sari wal hadratin nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz. Acara kita. Malam ini nggak ada pembacaan surah ini ya. Biasa kan dibaca surahnya tuh Pak Ustaz. Malam ini nggak ada. Hari ini kita fokus pada maknanya. Insya Allah pada malam Rabu yang akan datang kita akan berikan kesempatan kepada yang hadir untuk membaca surah Al-Baqarah ayat 29 juga ayat 30. Nanti ada pilihan. Oh, ya, ada pilihan, ada yang saya kasih kesempatan membaca ayat 29, ada yang dikasih kesempatan untuk membaca ayat 30. Jadi pada malam Rabu besok insya Allah 2 ayat sekaligus kita baca bersama-sama. Oke, kalau gitu. Siap. Ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Pak Ustadz untuk ilmu yang telah diberikan kepada kami semuanya. Semoga ilmu Bapak semakin berkah dan kami yang menerimanya bisa mengambil hikmah dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Terima kasih juga untuk semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Dan juga untuk semua tim yang bertugas. Sebelum kita menutup kajian malam hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya yang bertugas, mohon maaf atas salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.